Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, insya Allah kita akan menjelaskan tentang mata kuliah Tafsir Ahkam Ketahanan Keluarga dan alhamdulillah di sini kami ataupun kita dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirasah Islamiyah Al-Hikmah Jakarta tahun 2023. Saya sendiri dengan dosen pengampu Dr. Derismono MA. Iya, selamat datang. Bagaimana semangatmu untuk mengikuti mata kuliah tafsir kali ini? Tafsir Ahkam Ketahanan Keluarga. Siap. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Baik, pendahuluan agar lebih berkah, yuk kita sama-sama mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mata kuliah saat ini yaitu Tafsir Ahkam Ketahanan Keluarga. Kode mata kuliahnya adalah IAT 309, rumpun ilmunya rumpun ilmu agama dan semester ganjil, SKS-nya 2. CMK 1-nya adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum keluarga termasuk konsep-konsep hukum seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban keluarga, serta aspek hukum lainnya yang relevan dengan ketahanan keluarga di CPL 1, 2, dan 4, dan P4 dan S3 dan K16, K1, dan C2. Sub CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi ketahanan keluarga dan integrasinya bagaimana dengan moderasi beragama CPMK 1 dan C2. Baik, kita lanjut. Berikutnya apa indikatornya di dalam materi kita kali ini? Ya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisinya apa, serta seputar ayat-ayatnya apa saja dalam tafsir hukumnya, tafsir ahkam, dan integrasi dengan nilai moderasi beragama. Dan yang kedua secara khusus adalah bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang menjadi ketahanan keluarga dan mampu menyusun roadmap ketahanan keluarga. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu tafsir ahkam? Mungkin yang sekarang sudah semester 3 sudah pernah mengalami dan pernah mempelajarinya. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Menurut sumber dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Mana Khalil Qattan, halaman 324 mengatakan, yang dinukilkan adalah Abu Hayyan, bahwa tafsir ahkam adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun itu adalah serta hal-hal lain yang melengkapinya. Gimana? Paham tidak? Kalau nanti perlu pemahaman dan pendalaman yang lebih, insya Allah silakan ditanya nanti di akhir video ini. Baik, berikutnya apalagi? Iya, betul ya. Setelah kita tentang ketahanan keluarga, kita juga butuh mengetahui tentang apa itu ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga? Jadi ketahanan keluarga itu adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar keluarga. Apa saja? Misalnya saja pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk partisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Nah, ini menarik nih ketahanan keluarga. Kenapa? Karena akan sering kita temui di masyarakat, bahkan di tengah-tengah lingkungan kita. Oke? Berikutnya adalah, ya, karena kita terintegrasikan dengan moderasi beragama, maka moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama-sama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Jadi kita bisa menerapkan ketahanan keluarga
dari perspektif tafsir hukumnya dalam moderasi dan terintegrasi dengan moderasi beragama. Jadi bagaimana nanti integrasi agama kita itu dapat kita praktekkan, ya ketahanan keluarga kita dapat praktekkan, sekaligus kita juga menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Ya, perlu diketahui kenapa ini menjadi penting ketahanan keluarga atau tafsir hukum ketahanan keluarga ini. Coba kita lihat dari data-data yang ada. Dari SUPAS atau Survei Antar Sensus 2015 mengatakan bahwa jumlah sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia terdiri dari 61 juta keluarga dan kepala keluarga laki-laki dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Iya, jadi ada 19,40 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Namun jumlah rumah tangga 62,2 juta, yang berarti dalam setiap rumah tangga terdapat 1,23 keluarga. Jadi di satu sisi ini menjadi kelebihan bangsa kita, bangsa Indonesia, tapi kalau tidak di-manage dengan baik, diurus dengan baik dan tidak memiliki ketahanan, tentu akan sangat rentan terhadap ancaman-ancaman yang ada. Iya, sekarang perhatikan ya, nanti ada sebuah video yang akan saya tampilkan kepada Anda semua. Perhatikan dengan seksama. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan pencerahan dan juga inspirasi ya, bagaimana tentang ketahanan keluarga ini begitu penting. Silakan. Indonesia adalah negara yang indah dan kaya dengan keberagaman budaya, alam, dan masyarakat yang luar biasa. Namun seperti banyak negara lain di seluruh dunia, Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan serius. Apa saja? Ya, melawan ancaman narkoba. Berdasarkan laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional, bertajuk Indonesia Drug Report 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Pemerintah dan masyarakat telah bersatu untuk melawan narkoba dengan kampanye, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang ketat. Kita berusaha untuk menyelamatkan nyawa dan mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan tentunya yang lebih sehat. Lalu apalagi ancaman yang dihadapi Indonesia adalah, ya betul, lawan ancaman miras atau minuman keras. Indonesia darurat miras. Kasus minuman keras, miras belakangan menjadi perbincangan masyarakat karena menjadi kembali makan korban yang tidak sedikit. Di berbagai daerah, puluhan masyarakat dilaporkan tewas sia-sia karena mengkonsumsi miras. Jadi hati-hati dengan miras. Kemudian yang berikutnya menjadi ancaman Indonesia adalah ancaman tingkat perceraian dan KDRT yang tinggi. Iya, di Indonesia itu kasus perceraian di Indonesia naik 77% dan banyak terjadi di Indonesia dan juga termasuk disebabkan oleh KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga, juga menjadi ancaman serius. Oleh itu sebabnya Indonesia sebagai rumah kita semua yang untuk menghadapi yang tadi, mari kita sama-sama perkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi darurat narkoba, miras, perceraian, dan KDRT dan lain-lainnya. Terima kasih. Baik, itu tadi video ya. Dari video itu sebenarnya kita sedikit banyaknya sudah tergambar ya bagaimana keadaan Indonesia dengan ancaman-ancaman yang serius tadi. Oleh itu sebabnya butuh ketahanan keluarga. Dan di sini bagaimana Al-Qur'an merespon dari realitas sosial yang saat ini kita ada, karena Quran adalah sepanjang zaman. Di dalam Quran, salah satu saja saya ambil ya, ada beberapa ayat yang bahkan mungkin semua daripada isi Quran itu bagaimana membuat kita ketahanan keluarga lebih baik. Tapi satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaga malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat Tahrim ayat 6. Baik, kalau kita melihat secara tafsir hukumnya dari 4 mazhab yang ada, memang ada sedikit ini ya, suatu ijtihad ya, ataupun suatu tafsir, karena kalau kita melihat di buku-buku yang ada secara buku-buku klasik, dia tidak secara khusus menempatkan ketahanan keluarga. Namun hal ini harus menjadi suatu perhatian. Kenapa? Karena kita ambil ayatnya kemudian kita lihat tafsirnya. Nah, dari tafsir-tafsir itu kita dapatkan beberapa pendapat-pendapat ulama. Misalkan mazhab Hanafi mengatakan pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas keluarga. Artinya ini penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Ya, mereka mendorong tindakan hukum yang bisa melindungi keluarga dari pengaruh negatif dan potensi kejahatan seperti tadi disebutkan, miras, pornografi dan seterusnya, ya. Nah, ini mencakup pemahaman penerapan hukum Islam yang relevan tentunya. Kalau mazhab Maliki mengatakan ya akan menekan pentingnya penegakan hukum. Tadi sudah kita sempat bahas ya, penegakan hukum dan tindakan sosial terutama kepada orang-orang yang tadi melakukan tindak pidana misalnya KDRT atau yang lain-lainnya. Harus dilindungi untuk melindungi keluarga dari kejahatan. Dan mereka memandang bahwa pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan moralitas. Yang berikutnya mazhab Syafi'i mengatakan ya yang sering banyak digunakan di kita, merujuk pada hukum-hukum Islam dan ajaran-ajaran tentang moralitas dan memberikan pedoman tentang bagaimana keluarga dapat dilindungi dari kejahatan. Mereka juga menekankan pentingnya mendidik anak. Jadi kalau kita lihat pendidikan, salah satu ketahanan keluarga adalah pendidikan anak, yaitu pendidikan terhadap nilai-nilai dan etika Islam. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Hambali mengatakan cenderung bertekad dengan konservatif dalam menjaga moralitas dan keamanan negara, keamanan keluarga. Mereka akan menekankan kepatuhan terhadap ajaran Islam dan menjauhi segala bentuk kejahatan dalam kehidupan sehari. Ini mungkin suatu diskusi yang panjang ya. Jadi poin-poin tadi ini masih bisa kita diskusikan. Maka oleh itu sebabnya para mahasiswa semua, para anak-anak semua akan sudah dibentuk kelompok-kelompoknya ya, kelompok-kelompok diskusi. Ya, next berikutnya adalah silakan membentuk kelompok diskusi dengan mendiskusikan bagaimana langkah-langkah roadmap-nya. Ya, apa yang kita rancang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan seperti yang tadi disebutkan. Ya. Dan ini tentu dalam ruang lingkup konsep ketahanan keluarga. Silakan ya, nanti semuanya berdiskusi, semuanya memberikan pandangan-pandangannya terhadap video dan data-data yang tadi diberikan. Dan nantinya setelah itu selesai, ditulis oleh ketua kelompok atau mewakili dan di-scan barcode yang ada di sini, di-scan ya. Nanti akan muncul link dan diklik link itu lalu kemudian disampaikan apa yang menjadi hasil diskusi tentang bagaimana langkah-langkah agar kita menghadapi dari ancaman serta permasalahan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Iya, itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti setelah semua menyampaikan, kemudian yang berikutnya ini tugas pribadi ya. Apa hal-hal yang kamu pelajari pertemuan hari ini, hal-hal yang baru, silakan juga di scan ya melalui HP masing-masing atau dari handphone masing-masing, barcode-nya difoto, di-scan, lalu kemudian dikirimkan jawabannya segera. Saya tunggu. See you later ya, dan sampai jumpa kembali di materi-materi yang lain. Terima kasih ya. Adakah pertanyaan untuk saya? Sampaikan juga nanti di kolom ataupun yang tadi link sudah kalian dapatkan. Terima kasih ya, bahagia selalu dan ketahanan keluarga nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.